Ya, Yang ingin alhamdulillah. mengajar, bahkan ada yang mungkin yang minta ya sama orang tuanya, "Ini pokoknya masuk SD nih, masuk SD." Karena ada juga kemarin itu, Iya. ada yang sakit. Jadi setelah ditanya, ketika besoknya cuma 1 hari libur. Iya. Jadi besoknya, "Mi nggak enak libur," katanya Oh, gitu. malah gitu ya? Nggak apa-apa sakit sikit sekolah. Malah libur Ada yang pengen seperti minta itu ini ya? gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ijma'in. Kaum muslimin, wali murid dan seluruh guru di SDIT Fastabiqul Khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Ustazah Tria Floren, yaitu salah satu pengajar di SDIT Fastabiqul Khairat yang sudah cukup lama di SD ini, atau bisa disebut sebagai pendahulu di SD ini. Nah, kita akan bincang-bincang nih Ustazah. Siap insyaallah Ustazah. Insyaallah. Beliau ini adalah wali kelas dari kelas 1 ya, kelas 1A. Nah, untuk itu kita coba bincang pernak-pernik. Jadi kita nyantai nih Ustazah ya. Iya, Walaupun mungkin kita belum terbiasa nih kayak gini. Ya anggap aja kayak ngobrol biasa, insyaallah ya, semoga ada faedah-faedah. Nah, baik, ada mungkin beberapa hal yang akan kita tanyakan dan semoga ini menjadi pelajaran bagi wali murid dan masyarakat yang mungkin memiliki anak usia dini, tentang pernak-pernik bagaimana pendidikan usia dini gitu ya. Nah, Ustazah, anak kelas 1 ini kan anak yang baru masuk dalam tingkat sekolah yang cukup besar. Mungkin ada yang mereka dari TK ya kan, ada yang dari belajar di rumah atau homeschooling gitu. Nah, ada yang mungkin hanya sekedar PAUD, menunggu berapa tahun masuk ke dalam SD. Nah, dengan berbagai macam ragam ini, itu seperti apa kesemangatan belajar anak kelas 1, khususnya di SD kita seperti apa nih Ustazah kira-kira? Bismillah. Untuk kelas 1, karena saya memang beberapa kali atau beberapa tahun memegang kelas 1, umumnya memang di SD kita ya, di SD kita ya alhamdulillah sih yang selama ini semangatnya cukup terbilang bagus lah. Karena memang dari dulu itu, dari TK kadang udah dipesankan mau masuk SDIT, seperti itu biasanya. Berarti udah ada kesemangatan. Alhamdulillah, dan mungkin dorongan juga dari orang tua, sehingga kalau di kelas itu walaupun ada ya anak yang memang agak lambat, tapi alhamdulillah semangatnya bisa terjaga lah. Bisa terjaga ya, alhamdulillah. Artinya anak-anak yang baru masuk pasti semangatnya sedang menggebu-gebu gitu ya. Iya, alhamdulillah. Ingin mengajar, bahkan ada yang mungkin yang minta ya sama orang tuanya, "Ini pokoknya masuk SD nih, masuk." Karena ada juga kemarin itu, ada yang sakit. Jadi setelah ditanya, ketika besoknya cuma 1 hari libur. Jadi besoknya, "Mi nggak enak libur," katanya gitu. Malah gitu ya? Nggak apa-apa sakit sikit sekolah. Ada yang seperti itu gitu. Artinya memang anak-anak ini kadang-kadang dia bertemu dengan teman mungkin, saling nyanyi lagu Islam bersama, mengulang-ulang bacaan mungkin mereka suka ya. Nah, kemudian Ustazah, dari anak-anak SD kelas 1 ini, usia dini, tentu ada yang ini ya, mungkin ada yang cepat nangkap, ada yang tidak. Itu bagaimana solusinya biar semua pelajaran tuh bisa seragam tuh gimana kira-kira? Yang kami lakukan, yang pernah kami lakukan di kelas itu, kalau yang anak cepat nangkap kan mungkin nggak terlalu ini ya, terlalu fokus juga kita kepada mereka, walaupun memang materi kita tetap perhatikan sampai nggak seperti itu. Tapi yang untuk yang tidak, kalau saya biasanya khusus untuk membaca mungkin. Kalau membaca mungkin diadakan di luar jam pelajaran, ada waktu khusus tambahan, seperti itu, ada waktu tambahan. Kalau kami saat ini mengadakan tambahan membaca itu di akhir. Kalau dulu sempat di awal. Gitu. Jadi ketika mengaji misal, udah anak mengaji, kalau kelas 1 ya udah tahsin, nanti udah menulis juga seperti itu, nanti baru dipanggil daripada keliling-keliling gitu kan, seperti itu. Makanya kami
sempatkan minimal membaca ada dalam satu hari itu, seperti itu. Iya. Ini karena memang waktunya pendek, itu yang kami payah sekarang ini, seperti itu. Ya memang juga ini juga ya Ustazah ya, kita lihat beberapa peraturan belakangan ini, anak-anak TK nggak boleh diajarin baca ya, kalian baca mungkin hitung gitu ya. Nah itu mungkin apa kira-kira pesan untuk orang tua gitu Bunda, agar anak-anaknya ini mungkin bisa lebih baik gitu kan? Sebenarnya kami pun karena melihat peraturan menteri itu bahwa di TK itu tidak boleh diajarkan membaca, malah memang ada undang-undangnya kan, seperti itu. Kami pun kalau dia anak itu sudah bisa membaca ya alhamdulillah kan, seperti itu ya. Cuman apa salahnya orang tua juga membantu seperti itu. Kalau memang di sekolahnya ada kayak sekolah yang tidak mengajarkan membaca, mungkin di orang tua mungkin bisa memberikan waktu tambahan khusus untuk membaca, seperti itu. Karena apa? Karena memang ketika di kelas ini kami lihat fenomena di kelas itu memang agak susah juga, seperti itu Tad. Jadi ketika ada anak yang memang bisa sekali, terus ada yang tidak bisa sekali, nah mungkin di situ yang agak banyak terlalu timpang. Jadi agak banyak harus kita punya teknik yang banyak dalam atau metode yang banyak dalam khususnya di kelas 1 seperti itu. Iya, itu ya salah satunya. Artinya kita minta mungkin wali murid mungkin mencicil gitu ya, menyicil anaknya bisa diajarkan. Jadi ya minimal ini kenal huruf, atau minimal 2 angka lah, 2 angka dia udah bisa mengeja, seperti itu. Memang ada yang memang nol, tak ada. Nah itu mungkin kami punya metode lagi supaya bisa sama dengan kawannya. Artinya memang para guru kelas 1 ini harus lebih ekstra dibanding guru yang karena memang materinya itu materi bukunya ya, buku menuntut anak-anak itu udah jadi gitu, sudah bisa baca sementara undang-undangnya nggak boleh diajarkan membaca di kelas TK, seperti itu. Artinya ya begitu kaum muslimin, kita memang diminta saat ini mungkin pandai-pandai untuk membimbing anak ini untuk tetap dalam keadaan yang baik kita sama-sama bareng-bareng gitu lah ya. Bareng-bareng. Karena memang saya dapati dari beberapa keluarga ternyata, kalau saya sendiri dulu seperti ini saja. Jadi saya TK itu sudah mulai membaca. Membaca, dan itu memang mungkin bukan diajarkan sih, dari huruf-huruf permainan, dari permainan di TK. Setelah itu saya punya buku dan suka sekali. Ibu saya mengeleskan saya masuk ke satu tempat gitu kan. Pokoknya les 2 bulan, 3 bulan. Nah semenjak saya sudah bisa mengeja 2 huruf, itu sudah saya udah di rumah tuh saya membaca terus gitu. Jadi memang asik sebenarnya bagi anak-anak kelas itu kan. Karena memang kita lihat beberapa buku mungkin menuntut ya agar anak sudah bisa membaca. Karena pasti orang tua tahu semua ya, apalagi sejak daring ini. Buku yang tebal seperti itu harus dibaca sama anak yang usia masih kelas 1, istilahnya baru perpindahan dari TK, yang notabene-nya TK nggak boleh diajarkan membaca kan, seperti itu. Jadi dilema juga buat gurunya, seperti itu. Sementara mungkin untuk dari sisi orang tua ya kita kerjasama lah, seperti itu. Kalau terlalu mengharap ya satu pihak saja mungkin agak terlalu lama, gitulah, seperti itu sih. Ini ada kerjasama lah gitu. Kalau untuk itu bacaan huruf Latin ya. Kalau hijaiyah gimana tuh kira-kira rata-rata di kelas? Kalau untuk huruf hijaiyah atau mengaji ini malah lebih bagus, Tad. Lebih bagus ya. Alhamdulillah. Itu satu nilai plus mungkin ya. Kalau mengaji mungkin umumnya yang masuk itu udah bisa, udah tahu huruf itu. Alhamdulillah. Ya, berarti itu memang satu nilai tambah. Orang tua kerjasamanya mungkin dari sisi itu yang kita harapkan. Justru begitu. Kalau ngaji boleh, Kenapa? Dari sisi mengaji dan membaca ini hal yang sangat pokok. Kenapa? Dia sebagai pintu kan, sebagaimana pesan dari malaikat Jibril saja dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika
Rasulullah mendapatkan wahyu apa? Iqra kan, ketika dipeluk erat Rasulullah, maka apa yang dikatakan Jibril, Iqra. Nah, bacalah. Karena dari pintu membaca inilah seorang anak itu mengenal dunia. Seorang muslim terkhusus kita mengenal dunia gitu kan. Nah, jangan sampai pula kalau hanya ustazah atau ustadz yang mengajar di SD ini itu diharapkan penuh untuk bisa mengajarkan huruf-huruf. Kenapa? Amat sayang, amal jariahnya akan nanti semuanya sepenuhnya akan ke ustadz dan ustazah. Maka dari itu ini ambil satu momen ini bagaimana mungkin diharapkan bagi wali murid itu dia mengajarkan huruf lah, minimal dia mengenal huruf agar setiap akan dia membaca, mengaji semuanya pahalanya ada di guru, ada di wali murid. Tapi mungkin agama orang tua sekarang udah agak bagus lah, karena bagus, memang untuk mengaji itu ada juga yang memang udah hafalan anaknya. Udah ada ya? Itu ada yang bisa. Oh ya, kalau untuk tahfidz di kelas ustazah gimana? Kalau untuk tahfiz sebenarnya karena dari dulu memang ada tahfiz kelas 1. Kebetulan kemarin. Tapi tahsin ya kira-kira. Tahsin tajwid. Kebetulan kita karena mengharapkan supaya anak-anak bisa ngaji, dan ketika kita tahfizkan mereka agak gampang seperti itu, gurunya pun bisa mengendalikan secara keseluruhan, maka mungkin dipilihlah untuk melancarkan tahsinnya dulu seperti itu. Iya benar, itu sebagai landasan. Karena anak usia 6 tahun, 7 tahun itu mungkin dia secara bacaan masih banyak yang ini ya. Iya. Artinya dari sisi itu diinikan, tetapi berarti itu langsung ditalaki untuk hafalan surat-surat gitu ya. Iya, biasanya kami ngulang di pas masuk dan ketika sholat. Nanti kadang ada satu rakaat itu dibaca 2 surat yang pendek seperti itu, diulang terus. Kemudian sambil mengajarkan tajwidnya yang benar seperti itu. Nah, jadi murojaahnya seperti itu. Iya. Itu yang jadi payah ustazah ya. Semoga dengan niat ridho gitu kan dapat pahala yang amat besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau anak yang nakal nih ustazah. Nah, itu kan ada nih anak kelas 1 nih, mungkin dia jahil kah atau bahkan dia suka lompat sana sini. Itu gimana ustazah menanganinya? Sebenarnya saya lihat ini metode Rasulullah itu ya, lembut itu ya, ketika orang Badui itu mau pipis di masjid itu. Memang ketika saya terapkan juga di anak-anak kelas 1, kalau diancam bisa saja seperti itu. Dimarahin. Cuman nanti akhirnya dia nggak mau. Kedepannya takut gitu kan seperti itu. Kalau saya sih memang saya nggak bisa juga keras. Jadi caranya ditanya dulu. Jadi kita ajak ngobrol dulu seperti itu. Jadi kalau dia udah senang ke kita ya, kalau menurut saya sih apa yang disuruh insya Allah mau. Mungkin ada satu-satu yang namanya anak-anak kan seperti itu. Kadang ada maunya, mau ngerjakan. Kalau enggak ya didengarkan aja, enggak dilaksanakan. Enggak mood gitu ya. Seperti itu. Jadi memang nggak bisa dikerasi kalau saya lihat. Ya kadang kita aja orang dewasa banyak yang kadang mood, kadang enggak ya kan. Di satu sisi mungkin ada permasalahan keluarga. Atau kadang-kadang ya kalau saya itu nunggu di depan atau guru-guru piket kita ya, nunggu di depan kan ada kadang-kadang anak tuh merah matanya, ini baru ngapain, ternyata dia mungkin berantem sama kakaknya, sama adiknya, atau dimarahin sama orang tuanya. Jadi yang kondisi seperti itulah yang kadang-kadang dihadapi. Kadang harus ini juga, kita harus tahu juga latar belakang anak itu. Jadi kalau kita udah tahu latar belakang kayak mana, minimal adalah kita solusi untuk menghadapi ke depannya seperti itu. Ya berarti untuk kekerasan itu, untuk mendidik anak itu kalau bisa jangan lah ya Bunda ya. Iya, memang kalau zaman sekarang udah seperti itu juga ya, ada undang-undangnya juga. Ya harus memang kembali ke pengajaran Rasulullah lah. Walaupun ya mungkin ya mengenai sholat itu pun ada juga ya. Kalau dia umur 7 disuruh sholat kata Rasulullah. Kalau umurnya 10 mulai dipukul kakinya, paling ya seperti itulah ya. Mungkin bertahap lah. Mungkin dari pertama mungkin teguran atau nasihat.
nasihat seperti itu ya. Kalau memang berulang-ulang kali, nah kita cari cara yang lain. Ada nggak ustazah langsung pukul gitu ada nggak? Kalau pukul gini ya, kalau misalkan nih pas sholat ya, udah lirik kanan lirik kiri kan seperti itu, atau nggak mau baca, ya saya goyang-goyang aja telinganya seperti itu. Itu untuk apa ya? Apa namanya, sentuhan lembut lah, bukan berbuat kasar kepada anak. Nah itu yang ini. Dan orang-orang tua, wali murid memang ya bisa seharusnya kembali sebagaimana dulu lah. Kalau saya dulu, Ustazah, kalau di Jewer sampai kadang bunyi itu saya ingat banget tuh. Jadi di Jewer sampai kretek gitu, sampai telinga itu bisa bunyi. Ya itu kan kita tahu ya biasanya ada guru galak, guru enggak itu di SD itu. Tapi dengan seperti itu kita itu kayak terbimbing, terbina. Dan kalau saya balik ke rumah, saya bilang kepada orang tua, "Ma tadi di Jewer, ya kamu itu yang buat salah gitu." Jadinya kan, ya mungkin itu paradigma itu kadang-kadang kesini kok. Ada yang berubah kan, pas dididik sama guru, dia yang lapor langsung ya kan, ya gimana? Kadang membawa sampai ya mohon maaf mungkin ada yang membawa ke polisi gitu kan dan sebagainya. Ya mungkin kita pun para guru harus juga bijak, jangan sampai berbuat kasar lah gitu kan. Sebenarnya gini, kalaupun kita menghukum istilahnya atau mungkin marah, sebenarnya marah itu jangan mengakibatkan cedera, terkesan lama gitu loh, sama anak teringat lama seperti itu. Ya marah pas saat itu sama kayak anak-anak marah gitu loh. Anak-anak marah, misalkan dia berantem, sebentar udah main lagi gitu loh. Jadi kalau memang ada yang memang sudah, ya biasalah kita manusia ya Tat. Jadi kalau ketika memang emosinya lagi ini, ya usahakan ketika emosi itu kita jangan marah yang meninggalkan kesan jelek seperti itu. Kalau kesan jelek itu mungkin mencubit sampai biru. Kesan jelek lama gitu ya. Sakitnya nggak hilang-hilang gitu ya. Nah hal-hal yang seperti itu ya semoga nggak ada lah ya kalau SD gitu. Mudah-mudahan ya, insya Allah ya. Dimanapun mudah-mudahan tidak ada. Semoga nggak ada dimanapun gitu. Ya itu selanjutnya harapan mungkin nih bagi wali murid kelas 1 atau mungkin masyarakat yang punya anak kelas 1 itu seperti apa Bunda? Ya. Harapan saya sih sekiranya mau masuk SD gitu ya. Kalau memang di TK-nya tidak dibimbing, mungkin siapkan mental anak seperti itu. Karena kalau minimal umur dulu. Umurnya. Menurut saya ada kan orang tua yang kayaknya anaknya udah bisa terus pengen dimasukkan cepat-cepat sementara umurnya belum gitu. Karena pengaruh nantinya gitu loh. Jadi ketika anak-anak dia masuk nggak bertahan lama, ada anak yang bosan, cepat bosan seperti itu karena terlalu dini untuk belajar. Mungkin seperti itu saya pelajari. Jadi harapannya kepada orang tua ketika masuk perhatikan umur dulu, kemudian kematangan ketika sosialnya, ya bagaimana ketika dia di dengan teman-temannya dikenali dulu lingkungan, nah seperti itu. Jadi ketika di sekolah karena udah banyak teman, apa-apa sedikit ngadu, apa-apa sedikit nangis, ada seperti itu gitu. Jadi siapkan mentalnya gitu ya. Kemudian untuk pembelajarannya mungkin ya minimal ya tadi itu bisa mengenal sedikit banyaknya dasar dari huruf atau mengajinya seperti itu. Jadi enggak nol lah masuk SD, itu harapan kalau guru kan ya seperti itu. Jadi enggak mentah-mentah atau dari nol kami mulai, sementara yang dihadapi juga banyak seperti itu. Dan kita pun dituntut oleh kurikulum gitu seperti itu. Ya karena mungkin ada ya, saya sibuk nih, ayahnya sibuk juga, nggak bisa didik di rumah. Udah kita masukin ke SD, ke TK Islam. Pokoknya baik buruknya anak di situ. Itu nggak bisa. Jadi bengkel ya tadi. Gitu. Jadi sekolah ini bukan bengkel ya, tetapi ya untuk menjadi lebih baik aja sih sebetulnya. Tidak ada yang pintar, tetapi menjadi lebih pintar. Yang penting juga doa itu tadi. Orang tua minimal ketika anak pergi atau berangkat harus diperhatikan seperti itu. Kemudian dengan doa juga diiringi, karena memang ada anak kan ketika masuk itu bajunya ada yang memang nggak digosok, mungkin
Ada itu, atau ada yang kancingnya lepas, Tad, seperti itu. Nggak diperhatiin. Ada yang sobek celananya, seperti itu. Artinya kalau mau mau dapat anak ini maksimal belajar di sekolah harus memperhatikan kondisi fisik, karena kondisi fisik itu memang pengaruh. Coba bayangkan anak bajunya kucel, nggak disetrika, kemudian sok ininya nggak ini, kan kadang malu ya. Iya, nanti kadang ada anak yang hobi ini ya, komen asal gitu loh kan. Nah, jadi biasanya mereka ada juga itu Ustazah. Jadi kalau nggak ada kancing satu tuh malu, takut pas nunduk kebuka gitu kan, ada yang nggak mau kebuka. Kadang kawannya yang ini jahil ya. Nah, artinya ya selalu kondisikan dalam keadaan terbaik. Nah, itu harapan dari Ustazah Tria dan kita semuanya, insya Allah. Saya mungkin itu yang juga saya sampaikan kepada seluruhnya kaum muslimin, untuk anak usia dini ini memang masa-masa emas mereka seperti kertas, kita mau membentuk mereka seperti apa, maka itu terserah bagaimana metode kita sebetulnya. Nah, mungkin demikian. Terima kasih banyak Ustazah Tria sudah hadir di ruangan ini, ngobrol bareng ya, insya Allah semoga kita bisa lanjutkan dengan yang lainnya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin pada sesi pertama perdana ini Ustazah ya, kita semoga bisa bincang-bincang, saling berbagi, terutama kepada wali murid dan masyarakat Belila sekitarnya atau Indragiri Hulu secara umum dan secara luas Indonesia. Saya Rasfi Rahmadani undur diri, kami ucapkan jazakumullah khair telah menjadi perhatian pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.